Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hadirin anakku semuanya? Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku hari ini semangat semua ya untuk belajar. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Nah, saya panggil ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan Nak Faik. Ingat ya, berdoa harus yang khusyuk. Ustaz, siap, sikap berdoa dan hati angkat kepala, ditentukan berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Faik sudah memimpin doa. Silakan kembali di tempatnya. Nah, anak-anakku sekalian, Umi mau cek kehadiran dulu. Kira-kira ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Alesha. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakan teman kita yang tidak hadir pada hari ini, insya Allah secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang suka menyanyi? Oke, sebagai bentuk rasa patriotisme dan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyanyikan lagu. Nah, hari ini Umi minta anak-anakku mengamati benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Tidak disebutkan, dilihat saja dulu. Sudah melihat? Oke, bisa? Tadi Ara apa yang Ara lihat? LCD. Jam. Apa? Loker. Lampu. AC. Papan tulis. Cermin.
Masya Allah, luar biasa anak-anakku ya. Ada yang melihat lampu, ada yang melihat AC, ya, ada yang melihat LCD. Ini AC. Kira-kira bagaimana kalau tidak ada AC dalam kelas? Panas. Nah, berkaitan dengan yang anak-anakku sebutkan tadi, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu salah satunya adalah ada tadi disebutkan AC, lampu, LCD ini akan berkaitan dengan energi. Nah, untuk itu ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anakku perhatikan di papan tulis, ya. Nah, yang pertama, setelah sebentar anak-anakku belajar, anak-anakku dapat menjelaskan energi dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok, anak-anakku dapat mengelompokkan benda sesuai dengan energinya. Jadi, anak-anakku akan kelompokkan yang mana sesuai dengan sumber energi, ya. Nah, Umi tanya dulu, di rumahnya ada tidak benda-benda yang berkaitan dengan apa yang Umi sebutkan tadi, yang berkaitan dengan energi, yang menggunakan sumber energi? Ada? Oke, benda apa saja? AC, apa lagi? Kulkas. Kompor. Oven. Di sini? Lampu. Satu kali lagi. Kipas angin. Nah, ternyata di rumah kita semuanya, di rumahnya anak-anakku, banyak benda-benda yang menggunakan energi listrik. Kalau tidak ada energi listriknya, bisa tidak digunakan bendanya? Tidak. Ya, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena itu tergantung dari sumber energinya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana anak-anakku kondisi tubuhnya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang belum sarapan? Sudah? Sudah. Tadi yang sudah sarapan angkat tangan. Masya Allah, pantasan tubuhnya sehat. Datang ke sekolah apa? Terima kasih, silahkan turunkan tangan. Siapa yang semangat? Masya Allah. Kenapa tadi semangat? Karena apa sebelum ke sekolah? Sarapan. Kalau tidak sarapan bisa tidak belajar? Tidak. Masya Allah, jadi harus sarapan supaya bisa belajar dengan baik. Ya. Jadi anak-anakku dapat tadi energi karena sarapan. Kalau tidak sarapan tidak bisa belajar. Supaya anak-anakku bisa belajar, bisa apa lagi di sekolah? Bisa bermain dengan teman, ya. Jadi anak-anakku setiap hari harus penuh semangat. Semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu supaya apa? Pintar atau sukses. Ya, Umi mau lihat semangatnya dulu karena tadi katanya sarapan sebelum ke sekolah sehingga semangat. Ya, oke, kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Masya Allah, ya. Jadi anak-anakku tepuk semangat. Atira. Sekolah Islam Atira. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Kita tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut. Anak-anakku perhatikan di papan.
Perhatikan ya. Oke. Nah, anak-anakku sudah lihat video tadi? Sudah. Oke, siapa yang bisa memberikan komentar? Please raise your hand. Aska. Apa? Ada motor. Apa lagi? Mobil. Becak. Sama semua yang lain? Ada berapa kendaraan? 3. Ada apa tadi? Motor. Mobil. Becak. Kalau kalian ada yang punya mobil? Ada yang punya becak? Tidak ada. Ada yang punya motor? Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Nah, kalau kalian ini kan di atas ada lampu, ya. Lampu ini membuat apa ruangan? Menerangi. Kenapa lampunya bisa menyala? Ada listrik. Nah, yang tadi ada yang tahu kenapa mobilnya bisa berjalan? Angkat tangan, arah. Karena ada bahan bakar. Ada yang tahu bahan bakarnya apa mobil? Ayo, bensin, solar, ya? Listrik, bensin, solar, listrik, ya. Nah, kalau tidak ada bensinnya, tidak ada listriknya, mobilnya bisa jalan apa tidak? Tidak. Jadi benar sekali jawabannya, ya. Kita berikan aplaus, ya. Bahwa mobil itu bisa berjalan kalau ada ada sumber energinya. Ya, lampu juga bisa menyala karena ada sumber energi. Manusia bisa beraktivitas karena ada sumber energi. Ya, Masya Allah, anak-anakku ini pintar-pintar ya semuanya di rumah, ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau begitu, ada yang tahu apa sih itu energi? Ada yang tahu? Please raise your hand, ya. Kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Kalian bisa bekerja karena ada apa? Mobil bisa bergerak karena ada apa? Energi. Luar biasa, kita berikan aplaus, ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, selain tadi energi, ada juga yang namanya sumber energi. Ya, ada yang bisa bantu membacakan? Oke, silakan, besar suaranya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses perubahan atau transformasi. Masya Allah. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi baik melalui proses perubahan atau transformasi. Nah, perhatikan, sumber energi ini dibagi menjadi 2 ya. Ada namanya sumber energi primer. Ada namanya sumber energi Sumber energi dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Luar biasa, tepuk tangan lagi.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, yang ini tadi ya yang dibahas, sumber energi primer dan sekunder. Sedangkan primer ini ada dua, ada terbarukan dan ada tak terbarukan. Ya, kita akan lihat yang mana terbarukan dan mana tak terbarukan. Ya, dipahami ya. Paham sampai sini anak-anakku semuanya? Masya Allah, takbir. Nah, yang mana itu energi primer? Nah, energi primer itu energi yang tersedia secara langsung di alam, ya, dan dapat digunakan tanpa melalui proses pengolahan. Oke, ada yang tahu gambar apa ini? Yang ini. Matahari. Mataharinya diolah? Tidak ya? Iya. Mataharinya bisa habis? Tidak. Ini apa? Panel surya. Ada yang punya panel surya? Iya. Ya, ini panel surya. Ini digunakan sebagai salah satu ya benda yang menghasilkan listrik. Biasanya kalau ada orang gunakan ketika mati lampu, ya. Oke. Nah, kita lihat. Ini sumber energi terbarukan. Ada yang tahu ini apa? Ya. Kalau ini? Oke, Masya Allah. Ini apa tadi? Iya. Kalau ini? Apa? Masya Allah, tepuk tangan untuk temannya. Ya, diingat ya. Diingat-ingat. Oh, ada kincir angin, ada air, ada matahari, ada biomasa. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi yang mataharinya ya. Dia bisa digunakan oleh panel surya untuk menyalakan lampu ketika mati lampu, ya. Kemudian ini tadi angin, ya. Ada yang pernah lihat ini kincir angin? Masya Allah pernah ya. Ada di daerah kita ya kincir angin, ya. Kira-kira bisa tidak digunakan di dalam kelas? Tidak. Ya. Oke, lanjut. Ini tadi yang disebutkan temannya apa namanya? Biomasa. Ini diperoleh dari bahan organik, ya, dari kayu, sampah dan tanaman, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, luar biasa, ya. Kemudian ini apa? Air, ya. Nah, ini air digunakan apa? Untuk pembangkit listrik tenaga air. Umi lihat ini kurang semangat, ya. Kalau begitu kita tepuk semangat satu kali. Tepuk semangat. Masya Allah, jadi ini casnya full lagi ya. Harus selalu semangat, ya. Oke, jadi ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, ya. Nah, ini adalah sumber energi tak terbarukan. Artinya apa? Ini kalau kita gunakan secara terus-menerus maka akan habis. Kenapa bisa habis? Karena apa? Tak terbarukan. Prosesnya beribu-ribu tahun. Ya, pernah enggak kalian rasakan mati lampu? Pernah. Kalau mati lampu bagaimana perasaannya? Iya. Ada berbagai macam aktivitas yang tidak bisa dilakukan. Karena itu tadi mati lampu. Kenapa harus mati lampu? Karena salah satu cara
Kenapa? Penghematan. Tepuk tangan untuk Fai. Katanya penghematan. Jadi anak-anakku di rumah harus sering menghemat. Hemat listrik, apalagi? Air, ya. Jadi ini ya. Jadi anak-anakku harus mulai hari ini harus apa? Menghemat. Ya, Umi nanti mau lihat ya. Jadi harus menghemat. Nah, yang ini tadi ya ada minyak bumi, ya. Kemudian ada batu bara. Ini semua kita harus, makanya kita harus menghemat listrik, ya. Nah, yang terakhir ada tadi energi sekunder. Nah, contohnya apa? Di rumahnya ada gas. Siapa yang punya gas? Masya Allah. Kalau gasnya di rumahnya digunakan apa? Untuk memasak. Kalau listriknya digunakan untuk apa di rumahnya? Untuk apa? Menyalakan? Apa lagi? Apa? Cas handphone. Luar biasa. Kalau di sini? Buat menyimpan makanan agar awet. Untuk menyimpan makanan agar awet. Biasanya disimpan di kulkas ya. Oke, jadi ini salah satu dari pengolahan sumber energi primer ya. Digunakan listrik dan gas. Nah, inilah yang membantu kita untuk melakukan aktivitas. Kalau tidak ada ini, ada yang terganggu aktivitasnya? Ada. Kalau tidak ada listrik bisa belajar dengan baik? Tidak. Ya. Jadi dengan ketika ini terganggu, maka aktivitas seluruh manusia akan terganggu. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau begitu, anaknya Umi, Umi sudah bagi kelompok ya? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita akan kerja kelompok. Tapi Umi lihat ya kelompoknya kira-kira sudah bagus semua ya. Masya Allah ya. Jadi karena kelompoknya sudah Umi bagikan dan alhamdulillah pengelompokannya sudah pas, Umi akan bagikan LKPD. Ya. LKPD-nya ya. Kemudian oke, diambil satu. Kemudian di sini sudah ada LKPD-nya belum? Oke. Nah, perhatikan cara pengerjaan LKPD. Perhatikan dulu sebelum kalian bekerja. Yang pertama, silakan tulis nama kelompok. Karena hari ini kita berkaitan dengan energi, maka nama kelompoknya menggunakan nama energi, ya. Kemudian ditulis nama kelompoknya, ya. Ditulis nama kelompoknya. Nah, setelah itu belum menulis ya, perhatikan dulu Umi menjelaskan. Setelah itu di bagian ini ada petunjuknya ya. Kalian mencari 10 macam sumber energi. Jadi di sini kalian mencari 10 macam sumber energi yang tadi kita sudah pelajari. Kemudian di bagian kedua tadi ada tujuan yang kedua ya. Anak-anakku di sini sudah ada bendanya. Anak-anakku cari sumber energinya apa, kemudian manfaatnya. Ingat, karena kerja kelompok maka semuanya harus
aktif bekerja kelompok, berdiskusi, mencari jawabannya apa. Silakan kerjakan. Waktunya hanya hanya 15 menit ya mengerjakan kelompok ya. Karena akan ada presentasi ya. Oke, ingat, sebentar akan dipilih kelompok mana yang paling aktif bekerja sama. Ya. Kalau ada pertanyaan, bisa bertanya sama Umi ya. Kalau ada yang tidak dipahami, ya. Dibantu temannya cari jawabannya ya. Bisa Al, ayo berdiskusi dengan temannya Al. Ya, Masya Allah. Ya. Menghasilkan listrik. Ada pertanyaan yang tidak dipahami? Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Oke, dicari apa manfaatnya. Ini bahan bakarnya apa? Ditulis dalam kurung. Ya. Tadi kan sudah disebut toh bahan bakarnya apa. Ya, coba cek-cek lagi. Ya. Cek-cek. Untuk memasak Finish. dikit lagi. Oke. Tulisan
dikasih rapi. Ya. Ingat tulisannya yang rapi. Ya. Oke. Ya. Tulis mendapatkan angin. Rapi-rapi, kasih rapi sedikit tulisannya ya, Masya Allah. Oke, silakan dilanjut. Lanjutkan. Oke, kenapa? Iya, enggak apa-apa. Untuk apa? Ayo pikir-pikir apa ya tadi dijelaskan, ya kan? Ada tadi gambarnya, kan? Oke. Oke, ingat nama kelompoknya ditulis, ya. Nama kelompoknya ditulis ya. Silakan silakan duduk di tempatnya. Ya, sudah diperiksa, sudah dicek. Oke, tunggu ya, temannya masih ada yang belum. Sudah cukup? Ini masih tinggal. Iya, cari apa ya? Coba cari-cari. Kan disuruh 10. Itu kan 10. Ini kan baru berapa? 9. Ya, berarti masih ada 1. Ya kan? Ya. Cek. Sudah dicek jawabannya? Sudah. Wow, nanti dikasih rapi tulisannya ya. Oke, semuanya sudah selesai? Oke, sekarang siapa yang mau tampil pertama? Oke, kelompok apa namanya? Batu bara. Oke, nah dengarkan. Taib. Siap. Dengarkan. Sebentar, ketika kelompok batu bara tampil di depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maka kelompok yang lain harus tertib dan menyimak, ya, menyimak. Supaya apa? Jangan sampai ada yang tidak sama jawabannya, ya. Oke, silakan kelompok batu bara, ingat ya, supaya temannya bisa mendengarkan, suaranya sedikit dibesarkan. Oke, silakan maju-maju sedikit ke depan. Maju sedikit lagi ke depan. Oke, bagaimana kalau kita presentasi ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
membagikan hasil kerja kelompok kami. Temukan 10 macam-macam sumber energi dari tabel di bawah ini. Biomasa, nuklir, batu bara, gelombang, angin, minyak bumi, matahari, panas bumi, air, baterai, dan angin. Oke, anak-anakku sudah cek sama jawabannya? Sama, sudah cukup 10? Sudah. Oke, lanjut yang kedua. Yang lain perhatikan jawabannya. Sumber energi, lengkap letakkan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Benda, lampu, sumber energi listrik, kegunaannya dalam kehidupan bisa menerangkan ruangan. Yang kedua, mobil, sumber energi bensin atau solar, kegunaannya dalam kehidupan bisa membawa kita kemana-mana. Yang ketiga, panel surya, sumber energi matahari, kegunaannya dalam kehidupan untuk membangkit tenaga surya. Kincir angin, sumber energi angin, Besar suaranya. kehidupan untuk mendinginkan ruangan. Kompor, sumber energi gas, kegunaannya dalam kehidupan bisa memasak. Oke. Ada yang dengar tadi? Ada sanggahan atau tanggapan dari kelompok lain? Oke, Ara. Saya tidak sependapat dengan kelompoknya Aska. Iya. Kincir angin pembangkit listrik tenaga air. Oh, kalau yang disebutkan tadi sebagai apa? Untuk mendinginkan ruangan. Berarti ada yang tidak, ya ada yang mau diperbaiki. Kalau yang lain sudah dengar tadi yang disebutkan, jadi sebagai, diulang satu kali Ara. Sebagai pembangkit, iya, sebagai pembangkit listrik tenaga, iya, angin ya. Jadi ini dia menggunakan angin. Jadi dikoreksi sedikit jawabannya ya, diperbaiki. Oke. Terima kasih untuk kelompok batubara. Kita berikan aplaus. Luar biasa penampilannya ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Oke, kelompok 2 ya. Silakan semuanya maju. Oke. Start suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. Temukan 10 macam-macam sumber energi dari tabel di bawah ini. Biomasa, nuklir, air, baterai, angin, minyak bumi, matahari, panas bumi, batu bara, dan gelombang. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang benar. Benda lampu, sumber energi listrik, kegunaannya dalam kehidupan untuk menerangi ruangan. Benda mobil, sumber energi bahan bakar minyak, kegunaannya dalam kehidupan untuk mengendarai mobil. Benda panel surya, sumber energi sinar matahari, kegunaannya dalam kehidupan menghasilkan listrik dari sinar matahari. Benda kincir angin, sumber energi angin, kegunaannya dalam kehidupan untuk membangkitkan tenaga listrik. Benda kompor, sumber energi gas, kegunaannya dalam kehidupan untuk memasak. Oke, sama semua jawabannya? Ada yang tidak sama? Sama? Sama semua? Oke, Masya Allah.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berikan lagi ya. Kita berikan lagi aplaus. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Oke. Besar suaranya ya. Dibaca saja. Sumber energi: biomasa, nuklir, panas bumi, batu bara, gelombang, air, baterai, angin, minyak bumi, matahari. Sumber energi. Ambillah tabel di bawah ini dengan jawaban yang benar. Listrik, kegunaannya dalam kehidupan menerangi ruangan. Mobil, solar untuk berkendara. Panel surya, sumber energinya adalah matahari untuk mendapatkan listrik. Kincir angin, sumber energinya adalah angin. Kegunaan dalam kehidupan adalah untuk mendapatkan angin. Kompor, sumber energi adalah gas. Kegunaan dalam kehidupan untuk memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa Ara? Oh, mau naik. Oke, jadi ada yang mendengarkan tadi yang angin? Ada yang mendengarkan tadi? Itu tadi kincir angin apa gunanya? Bisa diulang satu kali? Iya, untuk menghasilkan energi listrik. Ya, oke, nanti akan diluruskan. Oke, terakhir kelompoknya Ara. Silakan. Ya. Suaranya yang besar ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sekunder akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Temukan 10 macam-macam sumber energi dari tabel bawah ini. 1. Biomasa. 2. Nuklir. 3. Panas bumi. 4. Air. 5. Baterai. 6. Gelombang. 7. Angin. 8. Minyak bumi. 9. Matahari. Masya Allah. 10. Batu bara. Oke, lanjut. Benda, lampu, sumber energi, listrik, kegunaannya dalam kehidupan, menerangi ruangan. Benda, mobil, bahan sumber energinya bahan bakar bensin, kegunaannya dalam kehidupan untuk berkendara. Benda, panel surya, sumber energi, matahari, kegunaannya dalam kehidupan untuk menyalakan ruangan ketika mati lampu. Benda, kincir angin, kegunaannya dalam kehidupan membangkitkan listrik tenaga angin. Benda, kompor, sumber energi, gas, kegunaannya dalam kehidupan memasak. Masya Allah. Ada yang sama semua tadi yang dibacakan? Sama? Kenapa Faik? Ya, sama semua ya. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan lagi aplaus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya anak-anakku hari ini sudah tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan berdasarkan yang Umi amati ya, hanya ada beberapa tadi ya yang mesti diperbaiki, tapi tadi Ananda Faik sudah perbaiki ya, terkait dengan kincir angin. Kincir angin itu gunanya apalagi sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Nah, di kerja kelompok hari ini Masya Allah anak-anakku luar biasa ya, sangat antusias melakukan kerja kelompok ya, dan alhamdulillah semuanya sangat antusias berdiskusi dengan baik. Namun masih ada beberapa ya, semoga nanti bisa lagi bekerja sama dengan baik, berdiskusi dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, harus berkolaborasi dengan baik ya. Nah anak-anakku semuanya, tadi tentang energi dan sumber energi ya. Jadi kalau tidak ada energi, apa kita bisa melakukan pekerjaan? Tidak. Jadi energi ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Tanpa energi kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Oke. Nah, ada yang mau bertanya terkait dengan materi pada hari ini tentang energi dan sumber energi? Ada? Tidak ada? Kalau begitu Umi dulu bertanya satu kali ya. Ara Umi tanya, kalau Ara tidak sarapan tadi, kalau Ara tadi kan Ara sarapan, kenapa tadi ada Ara sarapan? Supaya berenergi. Kalau berenergi bisa melakukan apa? Aktivitas. Kalau begitu apa lagi itu energi? Bisa diulang? Untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan aktivitas ya. Nah, karena kalau anak-anakku tidak sarapan, anak-anakku tidak punya energi, sama ibaratnya mobil tidak bisa berjalan ya, tidak bisa berjalan. Jadi akhirnya mogok karena tidak ada energinya ya. Oke nak. Nah, kemudian Umi tadi berdasarkan pengamatannya, kita berikan aplaus kelompoknya dulu Aska yang paling aktif dari seluruh kegiatan pada saat mereka berdiskusi. Kita berikan aplaus ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dari mulai awal kegiatan sampai pada kerja kelompok tadi presentasi, anak-anakku Masya Allah sungguh sangat luar biasa, sangat aktif, sangat antusias dan sangat semangat. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya pada hari ini. Ya. Nah, sebelum Umi berikan evaluasi ya, kita akan menyimpulkan dulu kira-kira dari pembelajaran kita tadi apa sih yang kita pelajari, yang paling penting tadi kita pelajari. Ya, besar suaranya tentang energi. Apa lagi? Ada lagi? Ya, sumber energi. Apa lagi? Kalau tidak ada energi maka tidak bisa bergerak atau tidak bisa apa? Beraktivitas. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan. Ya. Nah,
Jadi anak-anakku semuanya, dari berdasarkan apa yang kita sudah pelajari tadi, ya, kemudian apa yang kita lakukan tadi yang berkaitan dengan energi, bahwa tadi sudah disimpulkan ya, bahwa kalau tidak ada energi, anak-anakku tidak bisa melakukan berbagai aktivitas, tidak bisa belajar dengan baik, ya. Berarti aktivitasnya dapat terbatas atau terganggu, ya, terganggu aktivitas kita, ya. Nah, sama kalau anak-anakku tidak makan, ya. Kalau berpuasa, pernah rasakan berpuasa? Ya. Kalau berpuasa banyak energinya atau sedikit? Sedikit. Ya. Jadi kalau berpuasa bisa melakukan aktivitas berat? Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi itu kata kunci pada hari ini, bahwa energi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup atau terutama pada manusia, ya. Oke nak, karena anak-anakku tadi sudah bekerja kelompok, ya. Hari ini Umi mau lihat dari uraian materi tadi, apakah anak-anakku sudah paham, apakah sudah tersimpan di kepalanya, ya. Jadi hari ini ada evaluasi, ya, dan tidak boleh kerja sama, karena tadi sudah kerja sama. Umi mau lihat bekerja dengan jujur, ya. Kalau jujur berarti insya Allah anak-anakku bisa pertanggungjawabkan, ya. Oke, kerja sendiri-sendiri, jangan intip-intip, ya. Oke, silakan tulis namanya. Sampainya nomor 5. Oke, ingat harus apa tadi Umi bilang? Jujur, luar biasa ya, harus jujur. Dibaca baik-baik soalnya, ya. Dibaca ya. Kalau tadi disimak dengan baik, insya Allah anakku bisa jawab dengan baik.
Enggak ada pilih. Sudah semua? Ini sudah? Sudah. Ini? Oke, sudah semua? Sudah. Yang di sini temannya sudah semua? Oke, karena anakku tadi sudah mengerjakan sendiri-sendiri, ya. Umi meminta perwakilan 3 orang ya, yang Umi pilih untuk maju ke depan, membacakan hasil pekerjaannya, sementara yang lain silakan simak ya jawaban yang dibacakan oleh temannya sebentar. Oke, siapa lagi? Bisa maju ke depan sampai nomor 5. Iya. Minyak bumi, batu bara. 2. Kincir air dapat berputar karena air mengalir. 3. Energi yang dimanfaatkan oleh gambar berikut ini adalah A. Listrik. Di bawah ini yang memanfaatkan angin sebagai sumber energinya yaitu A. 5. Kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan bis menggunakan bahan bakar kendaraan yang berasal dari C. Minyak bumi. Oke, Umi tanya yang lain. Apa jawabannya sama semua? Siapa yang sama jawabannya? Silakan angkat tangan yang sama jawabannya yang dibacakan temannya. Kenapa Aska? Aska sudah? Ada yang beda jawabannya? Ada? Oke, sebentar kita luruskan. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Ya. Oke, sebentar kita akan lihat ya, cek ulang. Oke, kemudian silakan maju. Ya. Yang lain lihat jawabannya ya, lihat jawabannya. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban A, B, C, dan D dengan tepat. 1. Sebutkan 2 contoh sumber energi fosil. D. Minyak bumi dan batu bara. 2. Kincir air dapat berputar karena D. Air mengalir. 3. Energi yang dimanfaatkan oleh gambar berikut ini adalah B. Sinar matahari. 4. Di bawah ini yang memanfaatkan angin sebagai sumber energinya yaitu A. 5. Kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan bis menggunakan bahan bakar kendaraan yang berasal dari C. Minyak bumi. 6. Sumber energi. Oh iya. Lanjut sampai sini. Oke. Sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah D. Listrik. Oke. Sebentar ya. Oke, masih ada 1. Oke, Faik. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban A, B, C, dan D dengan tepat. 1. Menyebutkan 2 contoh sumber energi
Minyak bumi dan batu bara. 2. Kincir air dapat berputar karena D. Air mengalir. 3. Energi yang dimanfaatkan oleh gambar berikut ini adalah A. Listrik. 4. Di bawah ini Yang lain dengarkan. Sumber energinya yaitu A. 5. Kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan bis menggunakan bahan bakar kendaraan yang berasal dari C. Minyak bumi. Oke, terima kasih ya. Umi masih butuh lagi, silakan. Oke, sebentar kita cek sama-sama ya, dicek sama-sama sebentar setelah temannya tampil. Oke, maju sedikit. Dengan tepat. Nomor 1, sebutkan 2 contoh sumber energi fosil. D. Minyak bumi dan batu bara. 2. Kincir air dapat berputar karena D. Air mengalir. 3. Energi yang dimanfaatkan oleh gambar berikut ini adalah D. Sinar matahari. 4. Di bawah ini yang memanfaatkan angin sebagai sumber energinya yaitu A. 5. Kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan bis menggunakan bahan bakar kendaraan yang berasal dari C. Minyak bumi. 6. Sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah D. Listrik. Oke, terima kasih. Satu lagi supaya kita sebentar bisa cek jawabannya. Oke, masih ada siapa satu orang? Please raise your hand. Oke, Aska. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban A, B, C, dan D dengan tepat. Nomor 1. Sebutkan 2 contoh sumber energi fosil. D. Minyak bumi, batu bara. Nomor 2. Kincir air dapat berputar karena D. Air mengalir. Nomor 3. Energi yang dimanfaatkan oleh gambar berikut ini adalah B. Sinar matahari. 4. Di bawah ini yang memanfaatkan angin sebagai sumber energi yaitu A. Kincir angin. Kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan bis menggunakan bahan bakar kendaraan yang berasal dari minyak bumi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan cek ya tadi. Ada tadi jawabannya yang mau diperbaiki sedikit. Ya, nomor 1 tadi apa jawabannya yang benar? Minyak bumi dan batu bara. Nomor 2 angkat tangan. Apa tadi jawabannya yang benar? Ya. Air mengalir. Ya, ada tadi yang jawab angin. Jadi diperbaiki jawabannya, angkat tangan yang benar. Air yang mengalir. Masya Allah, luar biasa. Ya, di apa namanya? Dikasih tanda checklist jawaban yang benar, dikasih tanda salah jawaban yang salah, kemudian dibetulkan. Kemudian, oke, Said. Kemudian yang nomor 3, apa lagi? Energi yang dimanfaatkan oleh gambar apa? Sinar matahari, benar. Yang 4 apa? 4 adalah jawabannya adalah A. Kemudian yang kelima, kendaraan, motor, mobil menggunakan apa? Minyak bumi. Ada sedikit Umi luruskan terkait dengan energi yang terbesar. Apa energi terbesar yang tidak bisa habis? Matahari. Ya, oke, angkat tangan yang jawabannya benar, matahari. Masya Allah, kita berikan aplaus. Ya, luar biasa. Kita yel-yel dulu. Atira. Yang semangat,
dewasa ya. Jadi anak-anakku sudah tahu ya bahwa energi yang terbesar tadi ya yang Umi luruskan itu adalah matahari. Kenapa? Karena matahari biar dipakai secara terus-menerus itu tidak akan pernah habis. Nah, Umi mau tanya dulu, kira-kira menurut kalian ini ya, pembelajaran pada hari ini kalian senang atau tidak senang? Kalau senang kasih begini tangannya. Bagaimana pembelajarannya hari ini, senang? Yang diangkat tangannya. Masya Allah, diangkat tangannya yang senang. Oke, luar biasa. Nah, silakan turunkan tangannya. Nah, hari ini pelajaran apa yang kalian paling suka? Belajar tentang energi. Kenapa kalian suka belajar energi? Karena kita sudah tahu, oh ternyata kalau kita menghemat energi itu manfaatnya banyak ya. Kemudian kita harus bersyukur. Kenapa? Karena tadi energi yang terbesar itu adalah matahari. Kita bayar matahari atau tidak? Tidak. Gratis? Gratis dari mana? Dari Allah. Makanya kita harus bersyukur karena kita mendapatkan matahari gratis dari Allah ya. Kemudian setelah kalian belajar hari ini, kira-kira apa yang kalian bisa lakukan di rumah? Oke. Menghemat karena tadi supaya tidak bayar apa yang mahal. Supaya tidak bayar listrik. Kenapa tadi? Setelah belajar hari ini, Masya Allah. Jadi setelah dia belajar, dia mengetahui energi listrik dan primer. Oke nak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, kita menyanyi dulu supaya lebih semangat ya. Mau lagi menyanyi? Masya Allah, semangat menyanyi? Semangat, ayo kita menyanyi lagi ya. Satu kali lagi. Oke. Lagunya Perampar Kisahnya, lagu daerah ini sebagai salah satu tanda cinta kita kepada bangsa Indonesia. Bagaimana kita menghargai lagu-lagu daerah. Yang semangatnya, semangat ya, besar suaranya ya. Boleh tepuk tangan. Semangat nyanyinya. Besar suaranya. Besar. Besar suaranya. Yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Di sini Umi dengan suaranya harus semangat. Di sini juga suaranya semangat. Nama
Oke, alhamdulillah ya. Nah, hari ini Umi amati ya. Masya Allah, luar biasa anak-anaknya Umi, begitu semangat, begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan hari ini ada beberapa yang Umi lihat sangat luar biasa semangatnya. Yang pertama ada Ananda Faik, tepuk tangan Ananda Faik. Dia sangat aktif sebagai ketua kelompok, ya. Kemudian dia bisa memberikan pengarahan kepada anggota kelompoknya, ya. Jadi luar biasa. Kemudian tepuk tangan juga untuk Ananda Ara, ya. Oke. Kenapa Ananda Ara ini sedikit angkat tangan untuk bertanya, menjawab, jadi sangat luar biasa. Nah, tapi anak-anakku semua sebenarnya Masya Allah sudah sangat luar biasa, ya. Sudah semangat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, ya. Jadi yang jelas hari ini kita bersyukur ya, luar biasa anak-anakku belajar. Umi ucapkan terima kasih banyak. Semoga anak-anakku selalu sehat, selalu semangat dalam belajar. Insya Allah kelak menjadi orang yang sukses, ya. Nah, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa ya. Jadi tadi dibuka dengan doa, kita juga tutup dengan doa, ya. Kemudian kembali Ananda Faik tampil ke depan untuk memimpin doa menutup pembelajaran, ya. Istahid, siap, sikap berdoa. Tangan diangkat kepala ditundukkan, berdoa ditundukkan. Wal-asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, rapikan meja, buku dan alat tulisnya. Silakan masukkan di tas, silakan masukkan di laci mejanya, ya. Insya Allah kita ketemu besok di tempat kita ini, di sekolah kita yang tercinta. Umi tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.